Ratusan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Purworejo pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, gelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di halaman kantor Bupati Purworejo. Unjuk rasa tersebut yang rencana di gedung DPRD Purworejo dialihkan ke halaman kantor Bupati Purworejo. Sebab saat ini gedung DPRD Purworejo masih direhab atau dibangun diperbaiki. Ratusan mahasiswa yang ditemui oleh pimpinan DPRD Purworejo yakni Kelik Susilo Ardani, Frans Suharmaji dan Eko Yanuar. Akhirnya ratusan mahasiswa setelah negosiasi dengan para pimpinan DPRD diterima masuk ke ruangan Arahiwang. Sementara itu dari pihak Pemkab Purworejo yang ikut mendampingi para pimpinan DPRD yakni Asisten 1 Bambang Susilo dan Kepala Dinas KUKMP Gatot Suprapto serta Kepala Kesbangpol. Namun untuk melanjut menonton info ini, mohon untuk subscriber, like dan share serta komen. Terima kasih. Salam sehat, salam hangat dan salam satu jiwa. Orang yang berpendidikan dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan peka akan persoalan negara dan peka akan apa yang hari ini dirasakan oleh rakyat. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Maju 2 langkah lagi. Maju! Maju! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup perempuan yang berani! Rakyat yang melawan! Hidup! Rakyat! Ingin masuk semuanya! Siap! Siap! Di mana pimpinan yang terhormat? Apakah kami diizinkan untuk masuk? Kami ada sama rakyat! Masuk! Di mana pimpinan yang terhormat? Dewan yang terhormat, kami butuh jawaban. Kami ingin semuanya masuk. Masuk! Rumah rakyat. Semua kita rakyat. Semuanya mengerti. Masuk! Rumah kita. Mania! Masuk! Memberikan jawaban. Apakah kami diperbolehkan masuk? Karena jawaban dari kami. Kami ingin masuk semuanya. Kami ingin menyuarakan hati rakyat. Bersama-sama nih. Benar. Hidup. Silakan dari pimpinan. Apakah kami diperbolehkan masuk semuanya? Karena bagaimanapun ini gedung milik. Silakan pimpinan. Pimpinannya saya hormati. Silakan. Apakah kami diperbolehkan masuk? Kita ingin suara kami didengarkan oleh seluruh DPR. Benar sama-sama deh. Silakan pimpinan. Tangi Pak. Turu wae. Jawab. Coba dong. Turu deh. Semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Adik-adik saya yang saya cintai, adik-adik mengingatkan kami yang ada di DPRD Kabupaten Purworejo. Saya pernah juga seperti adik-adik. 20 tahun yang lalu saya seperti adik-adik. Sama menyuarakan yang seperti adik-adik. Karena kita sama-sama dari organisasi. Saya terima kasih. Oleh karena itu,
dengan segala hormat akan kami terima. Tetapi kesuwen ya, kesuwen. Segera akan kami terima. Tapi saya mohon maaf. Kita semuanya maju. Terima kasih. Saya ada di tengah-tengah adik-adik semuanya. Dan insya Allah akan kami terima. Tapi jika itu Basa-basi. yang ada di arah Hiwang. Saya sampaikan, di arah Hiwang ini adalah sejarah DPRD. Rumah ini adalah sejarah DPRD. Adik-adik boleh masuk. Ya. Tetapi Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat-sahabat. Ya, coba. Siap. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya mewakili PMI Purworejo. Saya bertanya, di mana pimpinan dewan? Kemudian kursi dewan ada 45. Yang itu kemana saja, di mana saja? Kami mohon keterangan penjelasan
setransparan-transparannya kepada Bapak yang terhormat yang ada di depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Al-ayat. Yang saya cintai adik-adik dari PMII, yang saya hormati pimpinan dan juga dari eksekutif dari TNI Polri yang saya hormati. Alhamdulillah sesuai dengan surat yang adik-adik sampaikan hari ini, alhamdulillah kami bisa menerima dari adik-adik sekalian. Kalau tadi disampaikan oleh koordinator, kami harus menjawab dahulu berkaitan dengan di mana teman-teman DPRD dan pimpinan, nanti akan saya jawab. Tentu saja kami juga akan memohon kepada adik-adik sekalian nanti maksud dan tujuan. Namun sebelumnya sejenak marilah kita mengikhlaskan hati, memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Allah. Kita bisa sama-sama untuk saling bersilaturahim. Semoga nanti menjadi satu penghormatan kepada rakyat dan tentu saja semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan menjawab dahulu atau saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Sekali lagi bahwa tempat ini adalah tempat sejarah adik-adik sekalian. Nanti kalau saya terlalu panjang menyampaikan, tidak apa-apa diinterupsi. Ini adalah sejarah Kabupaten Purworejo. Di tempat ini DPRD Purworejo dilahirkan. Ini biar adik-adik semuanya tahu yang nanti suatu saat akan menggantikan kita-kita ini. Saya tidak tahu, mungkin dari rekan-rekan organisatoris pergerakan, saya yakin nanti ada yang sampai di tempat ini. Saya yakin betul. Karena semuanya biasanya yang sampai ke DPR, mohon maaf bukan mengesampingkan yang lain, dari teman-teman pergerakan ini banyak sekali. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nanti adik-adik saya yakin sudah tahu semuanya, karena ini juga kakak kandung dari adik-adik semuanya. Dari sebelah kiri saya, Eko Januar Susanto, SIP MAP. Beliau adalah Sekretaris KNPI Kabupaten Purworejo. Sebelumnya Mas Eko. Nah, beliau ini adalah Ketua Nasdem. Yang kedua, sebelah kiri saya Haji Frans Suharmaji SEMM. Beliau juga dulu pergerakan. Beliau dulu menjadi Direktur Bank Kabupaten Magelang 30 tahun dan alhamdulillah sekarang juga dipergerakan sebagai Ketua PKB. Sebelah kanan saya beliau dari asisten, dari eksekutif ini Pak Bupati, tapi Pak Bambang Susilo. Beliau dari asisten 1, sebelahnya adalah Kepala Dinas KUKMP. Nanti biar semuanya jelas hadir di ruangan ini yang nanti juga mungkin juga akan berkaitan dengan apa yang adik-adik sampaikan. Kemudian Mas Widi, beliau dari Kes Bangpol. Assalamualaikum. Kemudian sebelahnya Mas Widodo dari Sosial. Sebelahnya pakai masker, jadi saya nggak begitu. Dari Dinas Perindustrian. Dari perindustrian, kemudian dari tenaga kerja, komplit sekali. Tentu saja TNI Polri dan Satpol. Kemudian saya tadi melihat dari Hiswana Migas. Mas siapa tadi ya? Mas Buas.
Oh, di sini Mas, tidak apa-apa. Ini beliau dari pengusaha minyak dan gas. Ya betul Mas. Monggo. Kemudian masih ada lagi yang belum? Oh, saya sendiri. Ya, saya juga sebagai wakil ketua DPRD, saya Kelly Susilo Ardhani. Kebetulan juga pernah di KNPI sebagai wakil ketua umum dan juga di Majelis Pertimbangan Organisasi di KNPI. Jadi cukup bagi kita untuk sama-sama dari pergerakan. Izinkan yang pertama saya akan menjawab sebelum nanti adik-adik ini menyampaikan, dan bagaimana tadi saya mendengar gedung DPRD sedang dibangun. Jadi mohon maaf karena ini gedung sejarah DPRD pertama kali Kabupaten Purworejo. Marilah gedung ini punya sejarah sebagai pemimpin-pemimpin ke depan kepada rakyat, dan juga tentu saja menjadi wakil tidaklah ringan, apalagi menjeritnya yang sekarang berkaitan dengan kenaikan BBM. Tadi saya mendengar banyak hal, oleh karena itu nanti saya akan sampaikan maksud dan tujuan. Silakan. Yang kami butuhkan adalah pertanyaan yang Gak usah kampanye Pak. Siap. Terima kasih. Yang saya jawab bahwa di gedung ini sebagian ada di gedung lama yang sekarang sedang melaksanakan Pansus 39, 40 dan 41. Jadi berkaitan dengan perangkat desa, kepala desa, kemudian dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi semuanya sedang. Jadi mohon maaf kalau gedung ini memang hanya untuk digunakan untuk paripurna, untuk rapat paripurna di gedung ini. Biasanya kami menerima dari rekan-rekan aspirasi di gedung utama, tapi karena memang itu sudah direnovasi dan itulah gedung rakyat yang akan 30 tahun ke depan akan dinikmati juga oleh rakyat, siapapun dari pergerakan hari ini yang datang di rumah ini. Jadi terima kasih, saya diingatkan untuk tidak kampanye. Saya tidak kampanye adik-adik. Saya pada prinsipnya nanti biar kita diskusinya ini lebih baik, kemudian nanti jawaban dari adik-adik yang dipertanyakan bisa kami jawab. Saya kira itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan DPRD dari Wakil DPRD Purworejo Bapak Kali, dari Komisi 3 dari Mas Bapak Eko Yanuar. Terima kasih telah menyambut kami dengan baik. Yang pertama, saya ucapkan tadi terima kasih. Yang kedua, ini kami dari PMI mewakili rakyat Purworejo karena dari kemarin banyak sekali dari masyarakat Purworejo yang meresahkan karena adanya BBM naik. Tuntutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Purworejo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM oleh pemerintah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih. Dampak pandemi COVID-19, upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui 3 cara, yaitu peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Di sisi lain, justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dari sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivis perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lain-lain sebagainya akan sangat terdampak. Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunakan penerimaan manfaat BBM bersubsidi supaya dapat tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan kepentingan yang terus berlarut. Merespons sejumlah persoalan tersebut, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menuntut kepada DPRD Purworejo yang pertama, mendesak DPRD Purworejo untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat
Purworejo yang diwakili oleh PMI Purworejo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, mendesak DPRD Purworejo untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, mendesak DPRD Purworejo untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Purworejo yang diwakili oleh PMI Purworejo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, mendesak DPRD Purworejo untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Purworejo yang diwakili oleh PMI meminta untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Nomor 3, jika tidak disampaikan kepada pemerintah pusat, maka kami akan datang kembali dengan masa yang lebih banyak. Terima kasih pimpinan. Itu tuntutan dari kami. Silakan dari pimpinan untuk menjawab. Kemudian dari teman-teman PMI menanggapi selanjutnya. Ini penandatanganan tuntutan. Terima kasih pimpinan. Saya merinding kalau adik-adik penyampaian yang seperti itu. Saya terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh koordinator. Rasanya kita sepakat semua. Karena dari biasanya kalau penyampaian ini tanpa solusi, tapi ternyata PMII mendapatkan satu anugerah bahwa di samping ada tuntutan, ternyata juga ada solusi yang tadi disampaikan oleh adik-adik kita. Saya berterima kasih sekali. Ada poin yang semestinya kami tadi akan menjawab berkaitan dengan solusi bagaimana, ternyata sudah dijawab sendiri oleh adik-adik. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih. Penyampaiannya adalah nanti apa yang adik-adik tuntut itu sesegera mungkin akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Saya bukan hanya janji, tapi boleh nanti pada saatnya kami di penjenengan datang lagi, ataupun kami memberikan satu bukti bahwa kami telah menyampaikan kepada pemerintah pusat lewat DPR RI. Wajib ya? Sepakat? Yang kedua, adik-adik tadi telah menyampaikan ada solusi di situ. Penerima tepat sasaran apabila ada, menurut saya sedikit bahasanya adalah bantalan. Bahasa bantalan saya kira adik-adik sangat paham. Bantalan kepada rakyat miskin. Tadi sudah disebutkan oleh adik koordinator bahwa tepat sasaran itu adalah jawaban. Itu adalah solusi yang dibuat oleh adik-adik. Jadi saya berterima kasih sekali. Ini sangat luar biasa. Ternyata ada satu permasalahan, ada satu analisis, kemudian ada solusi. Jadi harapan kami semakin besar bahwa adik-adik ini adalah pemimpin ke depan. Karena tidak hanya memberikan satu tuntutan, tapi juga memberikan solusi yang ada di depan kita. Oleh karena itu, kawallah masyarakat Purworejo sehingga nanti menjadi lebih sejahtera. Kami yang ada di DPRD tentu saja kami mohon juga ada kritik saran. Baik mau bertemu monggo, mau diundang monggo, mau pakai surat juga monggo. Kami siap 24 jam apabila adik-adik membutuhkan kami yang ada di DPRD. Lebih-lebih masyarakat Purworejo. Ini mau tidak ini interupsi, silakan. Syarat-syarat saja karena kami di sini semua adalah orang-orang yang mungkin sudah mempunyai bahwa beberapa klausal-klausal atau dampak-dampak, maka kami semua menanyakan kira-kira kapan keputusan dari DPR Purworejo untuk menyampaikan usulan tersebut itu ke pusat seperti itu. Kapan? Karena kalau kami hanya dikatakan iya ataupun insya Allah saja, itu kan kita masih mempunyai angan-angan saja seperti itu. Nah, kira-kira kapan DPRD Purworejo itu menyampaikan rapat hal seperti ini, kemudian bagaimana hasilnya dan bahwa itu kapan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik.
Jadi yang pertama akan saya jawab bahwa setelah pertemuan hari ini, insya Allah secara tertulis langsung kita kirim ke pusat. Jadi nanti ada permohonan. Nanti dikawal kalau memang adik-adik mau lihat kami mengirim fake-nya atau mengirim apa namanya, sekarang PDF ya. Bisa hari ini nanti kita kirim. Lewat adkasi pun, mohon maaf ini. Email langsung, PDF langsung kan bisa, adik-adik lebih pinter. Saya mungkin yang gaptek. Tapi kalau nanti PDF kita tanda tangani, kita kirim. Tapi kalau adik-adik membutuhkan bukti, insya Allah minggu depan kami ada di Jakarta. Dan insya Allah akan kami sampaikan tidak hanya lewat pemerintah, tapi akan kami kawal lewat juga Asosiasi Dewan Kabupaten seluruh Indonesia. Nanti akan kita sampaikan. Jadi kalau bilang bukti, insya Allah nanti akan kapan adik-adik mau melihat bukti, silahkan nanti ke sekretariat, akan kita sampaikan bukti itu. Silahkan adik. Pimpinan yang hormat, terkait tuntutan kami yang pertama itu tetap menolak dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Selanjutnya, solusi yang kedua, ketika harga BBM menjadi 7.650, solusinya adalah tepat sasaran. Jadi tuntutan yang pertama adalah tetap menolak dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi. Yang kedua, subsidi tepat sasaran. Terima kasih. Selanjutnya jawaban dan juga nanti penandatanganan tuntutan. Terima kasih. Terima kasih adik. Jadi apa yang adik tuntut, insya Allah nanti langsung kami sampaikan. Yang kedua, kemudian langsung kami sampaikan. Yang kedua, kemudian nanti ada opsi lain yang adik sampaikan. Ini semuanya akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian penandatanganan insya Allah nanti akan kami laksanakan penandatanganan itu. Dan andai kata membutuhkan bukti, nanti adik-adik pun juga bisa mengikuti bukti kapan itu akan kita kirim. Hari ini seandainya nanti sudah kita tindatangani, kemudian kita PDF langsung kita kirim. Saya persilahkan barangkali masih ada masukan, solusi ataupun juga kritik kepada DPRD, tentu saja akan kami terima. Karena ini mungkin waktunya masih ini ternyata juga dari eksekutif memberikan waktu, andai kata ada hal-hal yang perlu disampaikan dari adik-adik. Tetapi saya terima kasih sekali, ternyata air putih ini juga dari adik-adik. Terima kasih, semoga berkah barokah. Eksekutif, saya kira ini menjadi penting, menjadi pembelajaran Pak Asisten. Mohon diperhatikan Pak Asisten, ini ada solusi yang tadi disampaikan, tetapi tetap yang pertama menolak tentang BBM, kemudian yang kedua tentang tepat sasaran. Ini dari Dinsos ada ya. Ini menjadi catatan, manakala suatu saat itu memang harus diberlakukan, saya minta adik-adik juga mengawal dengan adanya, karena memang penyaluran BLT ini harus tepat. Saya sepakat itu. Dan kami sering kali menyampaikan, Mas Eko sering menyampaikan, Pak Frank sering menyampaikan, bagaimana data ini sampai pusat, kemudian biar sampai tidak bias sampai di tingkat bawah. Inilah yang memang harus kita koreksi secara bersama. Saya seringkali saya sampaikan bahwa tepat sasaran itu bukan karena hanya nama 1-2, tetapi akan menyeluruh untuk Kabupaten Purworejo, baik itu yang yang sekarang ini sedang mungkin juga ada data tentang ojol dan lain sebagainya. Ini akan kita kumulasikan bahwa itu harus tepat sasaran. Sepakat saya ini. Jadi mungkin dari rekan-rekan adik-adik masih ada, kami persilakan untuk menyampaikan. Cukup pimpinan dari kami. Selanjutnya adalah penandatanganan tuntutan dari kami. Silakan. Saya persilakan. Hidup mahasiswa!
Ya, silakan, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Dewan. Siap ya? Ya. Oke, Pak Kali, melihat aksi massa PMII atau masyarakat Purworejo yang menolak kenaikan BBM ini di Kabupaten Purworejo seperti apa, Pak? Ya, adik-adik ini kan peka terhadap situasi dan kondisi di Kabupaten Purworejo tentunya lebih khusus karena ini permasalahan nasional dan alhamdulillah ini adik-adik PMII bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan alhamdulillah bisa kita terima. Tentu saja dengan sekian tuntutan. Yang paling utama adalah tuntutan kenaikan BBM. Tetapi saya juga mengapresiasi adik-adik ternyata juga memberikan solusi di situ bahwa juga apabila nanti ada suatu program itu akan tepat sasaran. Ini adalah suatu kumulasi ya. Intinya ada satu mixing di situ. Yang pertama adalah satu tuntutan, yang kedua ternyata ada solusi yang diberikan oleh adik-adik PMII. Ya, saya kira itu. Untuk melihat masyarakat sendiri, Pak, dengan kenaikan BBM ini dampaknya seperti apa, Pak, dari DPR sendiri melihatnya, Pak? Ya, saya kira banyak hal ya yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kita juga pernah diskusi di DPR RI bahwa semuanya itu adalah ada satu mekanisme yang memang semuanya itu harus dilakukan. Nah, kemudian kepada masyarakat tentu saja ini rakyat miskin kan situasinya yang memang sedang situasi yang seperti ini, sehingga harapan kita memang kalau toh ada yang berkaitan dengan nanti bantuan ini lebih kita arahkan pada tepat sasaran dan saya nyuwun kepada dinas-dinas terkait nanti memang harus ada data yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kemakmuran masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Akan ditindaklanjuti kapan ini, Pak, tuntutan secepatnya? Insya Allah nanti setelah ini kita PDF kemudian akan kita kirim ke langsung email hari ini, kemudian nanti akan kita tindaklanjuti nanti kalau pertemuan dengan teman-teman yang memang juga diagendakan apakah nanti awal minggu depan atau hari Selasa nanti akan kita sampaikan. Menanggapi ancaman aksi yang lebih besar lagi, Pak? Oh ya saya terima kasih. Ini adalah satu penghormatan ya demokrasi untuk di kita semuanya. Harus kita hormati hal-hal seperti itu dan harus ada yang menyuarakan seperti itu. Saya hormati teman-teman PMII ini. Kalau pun toh nanti misalkan kemudian ada kebijakan lain kemudian dituntut yang lebih besar lagi, ya ini berarti suara masyarakat yang sudah disampaikan oleh PMII ini harus kita hormati bareng-bareng. Hanya memang kita sama-sama dengan TNI Polri untuk menjaga ketertiban secara bersama. Bagaimanapun kebebasan untuk menyampaikan ini adalah kebebasan semua masyarakat. Saya kira itu, Mas.